kita akan membahas sebuah emiten yang memiliki nama PT Multi Indo Citra Tbk atau ticker code-nya MICE. MICE mengalami tren penurunan harga saham seiring dengan kinerja keuangannya yang semakin terkoreksi. Koreksi harga saham MICE terjadi seiring dengan profitabilitas yang menurun dengan adanya penjualan saham anak usahanya pada 2017. Lantas, masih layakkah investasi saham MICE? Langsung saja kita simak bagaimana pergerakan saham MICE pada sore hari ini. Nah, kalau kita lihat, pergerakan dari saham MICE mengalami tren sideways yang cukup panjang dari 2019 hingga 2022 seiring dengan adanya pandemi yang menyebabkan distribusi dari produk-produk yang mana itu merupakan sektor utama, segmen utama dari revenue perseroan, dan kemudian kita tahu bahwa MICE mencatatkan laba yang juga cukup stagnan dan sempat terkoreksi pada 2020, sempat mengalami penurunan harga, kemudian mengalami titik tertingginya pada 2023 awal seiring dengan harga itu yang menunjukkan menyentuh level 870 per saham atau level tertinggi sepanjang masanya. Namun dari titik tertingginya harga saham MICE mengalami koreksi signifikan mencapai 42% penurunan dari titik tertingginya menyentuh Rp498 per saham. Sehingga adanya penurunan ini menyebabkan tren negatif dari adanya laba bersih yang terkoreksi dan juga dari beralihnya pada 2017 lalu perseroan yang awalnya berfokus pada bisnis industri juga, namun perseroan mengurangi kepemilikan sahamnya sehingga ini menjadikan fokus saham MICE ini akan lebih berfokus pada segmen penjualan distribusi atau distribusi produk-produk bayi. Langsung saja kita simak bagaimana kinerja dari laba bersih MICE selengkapnya. Nah, kita lihat pada tahun 2017 laba bersih dari MICE mencentuh tertingginya yang mana 67 miliar ini merupakan laba bersih yang disebabkan oleh adanya penjualan anak usahanya Pigeon Indonesia, sehingga ini merupakan laba bersih one time atau yang hanya sekali terjadi seiring dengan adanya penjualan anak usahanya. Nah, kemudian laba bersih dari MICE mengalami drop seketika pada tahun 2018 menjadi 33 miliar dan ini cukup stagnan dan cukup terkena imbasnya pada 2020 seiring dengan adanya pandemi. Namun perseroan mampu untuk kembali memperbaiki kinerja hingga pada 2022 mampu mencatatkan laba bersih 48 miliar yang mana waktu itu merupakan laba bersih tertingginya apabila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan jika kita menghilangkan laba bersih pada tahun 2017 yang mana ini merupakan laba bersih one time. Nah, kalau kita lihat pada tahun 2023 kita gunakan perhitungan trailing 12 month, laba bersih pada 2023 turun 20,8% menjadi 38 miliar rupiah jika disetahunkan menggunakan trailing 12 month atau TTM dibandingkan tahun 2022. Penurunan ini terjadi seiring dengan kinerja seluruh segmen yang juga terkoreksi. Langsung saja kita simak bagaimana sebenarnya kinerja segmen-segmen dari MICE. Selengkapnya di slide selanjutnya. Nah, kita lihat kalau kita perhatikan bahwa memang dari segi pendapatan, MICE mampu menunjukkan adanya kenaikan pendapatan pada tahun 2022 ke 2023 khususnya pada segmen perdagangan. Nah, segmen perdagangan ini juga bisa kita lihat sebagai segmen distribusi yang awalnya mencatatkan 1,19 triliun meningkat menjadi 1,3 triliun. Namun kalau kita perhatikan lebih detail, kita lihat dari bottom line-nya, awalnya mampu mencatatkan 47 miliar pada 9 bulan pertama 2022, namun ini menunjukkan adanya penurunan menjadi 31 miliar pada 9 bulan pertama 2023. Sehingga dengan adanya penurunan ini menjadikan bahwa memang MICE cukup tertekan dan mengalami koreksi seiring dengan kinerjanya yang profitabilitasnya itu mengalami penurunan. Kemudian kita juga lihat dari segmen industri yang mana ini merupakan segmen yang cukup penting untuk perseroan yang mana karena pendapatannya atau gross profit margin hingga operating profit margin dari segmen ini cukup besar, sekitar 30%, sehingga ketika segmen ini mengalami kenaikan pendapatan menjadi 148 miliar, namun segmen ini tidak diikuti dengan
laba sebelum pajak pada 9 bulan pertama 2023 yang awalnya menyentuh 40 miliar pada tahun lalu, kemudian pada 2023 hanya 38 miliar. Sehingga dengan adanya penurunan ini menunjukkan bahwa memang Mice cukup tertekan pada 2023 seiring dengan seluruh segmen yang mengalami penurunan. Nah, segmen perdagangan yang menjadi penopang memang menunjukkan kenaikan penjualan. Namun, laba sebelum pajak mengalami penurunan sehingga mengindikasikan adanya penurunan profitabilitas. Segmen industri yang merupakan segmen paling menguntungkan secara profitnya juga mengalami penurunan laba bersih di tengah pendapatan yang mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa memang profitabilitas perseroan mengalami penyusutan. Nah, kalau gitu kita akan membahas lebih dalam terkait bagaimana profitabilitas dari Mice di slide selanjutnya. Nah, kita lihat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, profitabilitas menyentuh kenaikan pada tahun 2017. Nah, ini meskipun pada tahun 2017 yang sama secara gross profit margin tidak menunjukkan adanya kenaikan, namun secara OPM dan NPM itu menunjukkan adanya kenaikan, yang mana kenaikan ini dapat diartikan bahwa memang terdapat penjualan yang non usaha dari perseroan, yang artinya ini merupakan penjualan anak usahanya PT PGN Indonesia sebesar 30% sahamnya. Nah, dengan adanya jualan dari anak usahanya ini artinya akan ada penurunan dari laba bersih dan juga penurunan dari segi profitabilitas. Sehingga dengan adanya penurunan profitabilitas ini kita lihat bahwa setelah memuncak pada 2017, seluruhnya itu menunjukkan adanya tren penurunan khususnya dari segi gross profit margin. Ini menunjukkan adanya penurunan, kemudian ketika 2017 menunjukkan adanya tren penurunan juga. Sehingga dengan adanya penurunan ini menunjukkan bahwa memang dampak dari penjualan segmen industri atau PGN Indonesia ini mengakibatkan kinerja dari profitabilitas dari Mice itu mengalami tren penurunan juga. Sehingga secara profitabilitas, Mice mengalami penurunan profitabilitas menyentuh level yang cukup rendah pada 2023. NPM Mice pada 2023 sebesar 4%. Tren penurunan profitabilitas ini juga terlihat pada gross profit margin dari Mice yang terjadi penurunannya sejak tahun 2020. Salah satu faktor penurunan profitabilitas ini disebabkan oleh perseroan yang mengalihkan fokus bisnis yang awalnya dari segmen industri beralih fokusnya menjadi ke segmen distribusi. Hal ini terlihat dengan adanya penjualan sebagian saham anak usahanya PT PGN Indonesia. Kepemilikan saham PT PGN Indonesia per 30 September 2023 tersisa 35%. Dari sebelumnya pada 2017 lalu sebesar 65%. Yang mana ini mengindikasikan bahwa terdapat penjualan sebesar 30% saham. Nah, kita akan melihat bagaimana valuasi dari Mice. Nah, kita lihat valuasi dari Mice menunjukkan tren yang bergerak seiring dengan harga saham yang sempat melonjak pada tahun 2023 awal, namun harus terkoreksi juga. Meskipun saat ini sudah terkoreksi, namun kalau kita perhatikan secara price to book value saat ini berada di 0,39 kali. Yang mana min PBV standar deviasi selama 5 tahun ke belakang ini menunjukkan rata-ratanya berada di 0,35 kali. Yang mana rata-rata PBV standar deviasi 5 tahun ini mengindikasikan bahwa harga wajarnya selama 5 tahun ke belakang itu memiliki rata-rata standar deviasi price to book value berada di 0,35. Artinya dengan saat ini berada di 0,39, ini berada di antara standar deviasi rata-rata dan juga standar deviasi plus 1. Sehingga nilai 0,39 ini mengindikasikan bahwa memang secara valuasi PBV, Mice memiliki harga yang relatif lebih tinggi. Selain itu, valuasi relatif ini dengan membandingkan nilai price to book value yang mana dapat diartikan sebagai perbandingan antara harga dan juga book value yang mana itu modal. Sehingga semakin tinggi dari PBV mengindikasikan bahwa valuasi dari Mice ini semakin mahal. Nah, lantas masih layakkah untuk berinvestasi dari saham Mice? Seperti yang kita tahu bahwa memang Mice menunjukkan penurunan harga saham yang signifikan sejalan dengan koreksi kinerja keuangannya, terutama terkait dengan penurunan laba bersih perseroan sebesar 20,8% pada 2023.
Penurunan ini merambah ke segmen dengan kontribusi terbesarnya, termasuk segmen perdagangan dan industri. Segmen perdagangan dan industri menunjukkan adanya penurunan profitabilitas. Secara khusus, perubahan fokus bisnis dari segmen industri ke segmen distribusi yang juga terlihat dari penjualan saham anak usahanya yaitu PT Pijen Indonesia menjadi salah satu faktor utama penurunan profitabilitas. Selain itu, kepemilikan saham anak usaha yang semakin berkurang mencerminkan bahwa kebijakan perusahaan untuk mengalihkan fokusnya yang awalnya dari segmen industri ke segmen distribusi. Kemudian, valuasi yang juga menunjukkan relatif lebih mahal atau di atas harga wajarnya dengan PBV saat ini lebih tinggi daripada rata-rata PBV selama 5 tahun terakhir, sehingga ini mempertimbangkan bahwa memang secara potensial investasi saham MICE masih cukup berisiko. Dan investor juga perlu memperhitungkan risiko-risiko terkait dengan penurunan kinerja keuangan dan profitabilitas perusahaan. Ya, disclaimer on, keputusan investasi tetap berada di tangan Anda.